Hai guys, welcome back to File Misterio. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang pembunuh berantai nih. Kalau misalnya ngomongin tentang pembunuh berantai, mungkin yang kita ingat itu adalah Ted Bundy, terus John Wayne Gacy gitu ya. Tapi ternyata ada pembunuh berantai yang lebih parah dari mereka lagi. Jadi pembunuh berantai ini bernama Samuel Little dan dia bisa dibilang sebagai pembunuh berantai Amerika yang paling produktif sepanjang masa, enggak tuh. Tapi nih, hanya sedikit orang yang tahu tentang kisah dia mengerikan ini. Apalagi namanya gitu ya, makanya kali ini aku mau bahas. Jadi seorang terpidana berusia 79 tahun yang sedang menjalani 3 hukum seumur hidup mengaku membunuh 93 orang lebih dari selusin negara bagian dari tahun 1970 sampai 2005. Kemudian setelah FBI dan Texas Rangers itu mengonfirmasi ada 50 pembunuhan yang dia lakukan. Si Little ini secara resmi udah berhasil mengalahkan rekor pembunuh terkenal kayak Ted Bundy dan juga John Wayne Gacy untuk menjadi pembunuh berantai paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Dan lebih mengerikannya lagi ya, pihak berwenang ini mengkonfirmasi pembunuhan ini sebagian berkat deskripsi akurat Little yang dia jelaskan secara mendetail dari setiap korbannya. Jadi dia benar-benar kayak inget banget detail tentang pembunuhannya. Samuel Little ini lahir di Georgia yaitu pada tahun 1940. Kemudian dia pindah bersama keluarganya ke Ohio, di mana dia itu tumbuh relatif miskin ya, dan bisa dibilang dia ini seorang yang troublemaker gitu di sekolahnya. Gak lama kemudian dia pun lulus dan menjalani aktivitas kejahatan kecil-kecil nih sebelum kemudian dia ditangkap dan ditahan sebentar di penjara Nebraska pada tahun 1956. Setelah keluar nih, dia kembali lagi menjalani kehidupan kriminal dia, malah makin serius lagi nih. Dan dari sana, dia tercatat melakukan perjalanan melintasi hampir selusin negara bagian Amerika Serikat. Dan dia itu melintasi sambil melakukan kejahatan. Mulai dari itu dia maling, terus dia melakukan penipuan, sampai akhirnya dia itu juga melakukan penyerangan, bahkan sampai memperkaos. Gak lama dari segala yang aku bilang tadi, selanjutnya dia pun juga melakukan pembunuhan. Dia ini mengaku kalau dia sudah aktif sebagai pembunuh sejak awal tahun 1970-an. Dan dia itu didakwa pada tahun 1982 untuk pembunuhan pertamanya. Sayangnya penangkapan ini tuh tanpa bukti, jadi dia pun harus dibebaskan. Beberapa saat setelah itu dia ditangkap lagi nih karena pembunuhan lain di Florida. Tapi lagi-lagi harus dibebaskan karena kurang bukti. Pinter nggak dia tuh? Dia kemudian pindah ke California dan tahun-tahun utama pembunuhannya pun dimulai. Korban-korban dari Little ini sebagian besar merupakan wanita. Nah, wanita-wanita yang kayak memiliki posisi yang rentan dalam masyarakat, kayak misalnya pelacur atau penjatuh atau pecandu-pecandu narkoba gitu ya. Little ini pernah menjadi petinju yang bisa dibilang kompetitif ya, dan dia biasanya akan membuang mayatnya dimanapun dia bisa, mau di gang, mau di tempat sampah, garasi sewaan. Dan sebelum dia membunuh, dia itu biasanya melecehkan mereka, terus kayak dipukuli, dicekik. Tapi gini, yang paling mengejutkan itu yang korban itu kan banyak gitu ya. Anehnya cukup lama gitu ya waktu yang dibutuhkan untuk penegak hukum untuk menangkap dia. Jadi dia itu buron selama 40 tahun. Ya memang gitu ya, selama penyelidikan nama Sam Little ini masuk ke daftar orang yang dicurigai. Tapi karena kurangnya bukti lagi, dia pun sering kali lolos dan lolos terus. Dia itu mengaku nggak bersalah atas ketiga tuduhan pembunuhan yang tadi aku sebutin. Tapi banyak bukti yang akhirnya ditemukan. Sampai akhirnya dia pun dihukum pada tahun 2014 dan menerima 3 hukuman seumur hidup berturut-turut. Jadi DNA Little ini dicocokkan dengan pembunuhan Dennis Christie di Odessa, Texas, yang dia ini ditemukan tewas karena dicekik di tempat parkir kosong pada Januari 1994, beberapa blok dari sebuah motel. Nah, penyelidikan kasus ini itu mengarah pada upaya kerjasama antara FBI dan Texas Ranger pada saat itu. Setelah segala bukti ini mengarah ke Little gitu ya, dia pun akhirnya mengakui pembunuhan itu dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Terus ada kecocokan lain nih, yaitu tentang pembunuhan Linda Sue Bortz yang usianya itu 23 tahun.
Si Linda ini ditemukan di sebuah lapangan pada tanggal 15 Mei 1981. Dia ini dilaporkan sudah menghilang 4 hari sebelumnya ketika sedang berada dalam perjalanan ke sebuah klub malam. Terus pengadilan pun akhirnya mendakwa Little atas kejadian yang satu ini juga. Samuel Little ini juga dikaitkan dengan kematian Martha Cunningham. Dia ini seorang wanita dari Knoxville yang awalnya dia ini dikira meninggalnya itu karena sebab yang alami gitu. Kemudian dalam pengadilan yang diadakan di Warren County, Kentucky pada tanggal 25 September 2015, si Little ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan 3 wanita di daerah Los Angeles pada tahun 1980-an. Kasus dari Sam Little ini bisa dibilang cukup unik ya, karena setelah dia didakwa dari penjara, bukti-bukti baru itu terus bermunculan dan kembali melibatkan dia nih dalam pembunuhan yang udah lampau. Jadi ada sebuah wawancara dari FBI ke si Sam Little, pada akhirnya berhasil menguak salah satu kejahatan yang lain lagi yang melibatkan seorang korban bernama Marianne di Florida pada tahun 1972. Pengakuan dari Samuel Little ini pun semakin terus terjadi gitu ya, dan jumlah resmi korbannya pun semakin meningkat. Sampai akhirnya pada Oktober 2019 FBI itu mengonfirmasi bahwa dia adalah pembunuh paling mematikan yang diketahui dalam sejarah Amerika Serikat. Karena korbannya ini lebih dari 50 dan itu udah berhasil dikonfirmasi dan emang disebabkan sama dia. Dan masih ada sekitar 40 kasus lain yang masih tertunda. Jadi jumlah korban Little ini udah melampaui ya jumlah korban dari serial killer terburuk yang pernah tercatat di Amerika Serikat. Dia itu nggak sempat menyelesaikan masa hukumannya karena dia meninggal pada tahun 2020 lalu, jadi baru aja ya. Dan hal ini tuh menyisakan misteri yang belum terungkap ya. Catatan akhir penegak hukum, Sam Little itu sudah mengakui 93 pembunuhan, di mana 60 diantaranya itu sudah dikonfirmasi secara benar. Jadi itu dia, heran ya kok bisa ya ada orang yang membunuh orang segitu banyak, apalagi kayaknya emang nggak tahu gitu alasannya itu apa ya kan, motifnya itu apa, kayaknya emang for fun ya buat mereka. Jadi segini aja cerita tentang pembunuh berantai Amerika yang lebih parah dari Ted Bundy. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa tolong di subscribe channel aku. Segini aja video kali ini, thank you and bye.